Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 10-2 akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai macam-macam ekosistem yang ada di dunia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Riandra Octavio, akan menjelaskan tentang ekosistem mangrove. Saya, Muhammad Arif Rahman, akan menjelaskan tentang ekosistem lamun. Saya Latiful Ibrahim, saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan ujung mangrove. Saya, Aga Israfel, saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Saya Dikbal Fidyas akan menjelaskan tentang ekosistem gurun. Saya Ramada Pasaputra akan menjelaskan tentang ekosistem savana. Savana adalah tempat para habitatnya hewan seperti jerapah. Tapi apa sih savana itu? Savana adalah tipe ekosistem di dataran rendah atau dataran tinggi, di mana komunitasnya terdiri dari beberapa pohon yang tersebar tidak merata, dan lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput-rumputan. Ford 2010. Savana adalah vegetasi padang rumput yang ditumbuhi pohon atau sekelompok pohon yang terpencar-pencar. Ciri khas ekosistem savana yaitu ekosistem savana hanya terdapat di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis. Jenis flora didominasi rerumputan. Memiliki dua musim yang bertolak belakang, yaitu musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Hewan yang tinggal mampu menghemat konsumsi air. Suhu udara cenderung panas sepanjang tahun. Hidup di ekosistem savana diantaranya yaitu jerapah, singa, hyena, macan tutul, dan zebra. Sementara flora yang ada di ekosistem savana yaitu pohon akasia dan pohon alem. Suatu tempat yang memiliki bentuk yang beragam dan warna yang sangat indah. Itulah terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang mempunyai sifat yang sangat menonjol, yaitu produktivitas dan keanekaragaman jenis biotanya yang tinggi. Hewan karang yang merupakan komponen utama pembentuk terumbu karang berkembang di perairan tropis yang hangat, di mana mereka sering menjadi penghuni dominan di dasar perairan. Ciri khas ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang tumbuh di wilayah laut dengan karakteristik di perairan dangkal yang jernih, suhu hangat lebih dari 22 derajat Celcius, memiliki kadar kalsium karbonat yang tinggi, dan komunitasnya didominasi berbagai jenis hewan karang keras. Fauna yang hidup di ekosistem terumbu karang diantaranya yaitu ikan kecil seperti ikan badut dan kepiting. Flora yang hidup di ekosistem terumbu karang seperti alga dan ganggang laut. Merupakan tempat yang asri dan dipenuhi dengan pohon yang hijau. Dan itulah hutan hujan tropis. Hutan adalah suatu wilayah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tumbuh secara alami dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam lingkungan secara umum, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Jadi, pengertian ekosistem ini merujuk pada suatu hubungan interaktif yang terbentuk antara berbagai organisme hidup dan lingkungan di dalam hutan. Sebab di lingkungan hutan terdapat berbagai interaksi dan aliran energi yang terjadi antara setiap komponennya. Ciri khas ekosistem hutan hujan tropis diantaranya yaitu memiliki curah hujan tinggi, pohon tumbuh dengan rimbun, tingkat regenerasi tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, terdapat vegetasi tanaman yang berlapis. Fauna ekosistem hutan hujan tropis diantaranya yaitu kupu-kupu, macan dahan, tarsius, gromadu, dan monyet. Flora yang hidup di ekosistem hutan hujan tropis adalah tumbuhan berdaun lebar, selalu hijau, dan memiliki pohon yang tinggi.
merupakan salah satu jenis flora laut dan juga merupakan tempat tinggal bagi biota laut. Itulah lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin. Rerumputan tersebut adalah anggota dari tumbuhan monokotil, berbunga, berdaun, dan memiliki akar rimpang, sehingga tumbuhan tersebut mampu bertahan dari hempasan ombak dan arus. Ciri khas ekosistem lamun: pertama, terdiri dari banyak tumbuhan lamun. Kedua, terdapat di laut iklim sedang dan tropis. Ketiga, tumbuhan lamun memiliki akar rimpang yang kuat walaupun diterpa ombak. Keempat, penyebaran biji terjadi di dasar laut. Dan yang kelima, dapat hidup di kedalaman 30 meter. Flora yang tumbuh di ekosistem ini adalah lamun itu sendiri. Sementara fauna yang ada di ekosistem ini antara lain adalah penyu, dugong, bintang laut, dan bulu babi. Teman-teman pasti pernah mendengarkan ada tumbuhan yang hidup di pesisir pantai dan memiliki sistem pengakaran yang kuat. Sebenarnya itu apa sih? Itulah yang disebut dengan mangrove. Ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai. Misalnya di daerah pasang surut, lagunan, muara sungai yang terlindungi dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dengan membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ciri khas dari ekosistem mangrove. Yang pertama, didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga, yaitu sangat dipengaruhi oleh pasang surut air. Yang keempat, keberadaan terutama di daerah yang mengalami pelupuran dan terjadi akumulasi bahan organik. Fauna yang ada di ekosistem mangrove diantaranya yaitu seperti kepiting, kelomang, burung kuntul kecil, dan juga monyet. Sementara untuk flora yang ada di ekosistem mangrove yaitu seperti api-api, tanjang, nipah, dan juga jangkang. Cuaca yang ekstrim dan sangat panas sekaligus tempat hidupnya para unta dan kaktus, itulah dia gurun. Ekosistem gurun adalah sebuah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Berdasarkan letak astronomisnya, gurun umumnya berada di garis lintang 20 derajat hingga 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Ekosistem gurun sering juga disebut padang pasir. Berikut beberapa ciri khas ekosistem gurun. 1. Intensitas sinar mataharinya amat tinggi. 2. Kondisi tanahnya tergolong tandus. 3. Tingkat penguapan atau evaporasi sangat tinggi. 4. Curah hujannya amat kecil, yakni kurang dari 250 mm per tahun. 5. Kelembaban udara rendah. Beberapa contoh flora yang ada di gurun yaitu seperti kaktus, kurma, zaitun. Lalu contoh fauna yang ada di gurun adalah unta, ular, kadal bertanduk, dan lain-lain. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai macam-macam ekosistem yang ada di dunia. Semoga dari apa yang kami jelaskan, mulai dari pengertiannya, ciri khasnya, hingga flora dan faunanya, dapat teman-teman pahami dengan baik ya semuanya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.